Peresmian Masjid Maimunah Marzuki Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan oleh tenaga ahli Wakil Presiden Republik Indonesia. Masjid Maimunah Marzuki Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan merupakan salah satu masjid yang mengundang daya tarik tersendiri bagi masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Arsitektur bergaya oriental khas Masjid Nabawi di Madinah dengan nuansa warna khas kuning dan hijau menjadi keunikan sekaligus kebanggaan tersendiri dari masjid yang berlokasi di Jalan Letnan Darna Jambi, nomor 45 Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Keindahan dan keagungan Masjid Nabawi ternyata banyak menjadi inspirasi arsitektur masjid di Indonesia. Berikut masjid-masjid Indonesia yang mencontoh arsitektur Nabawi di Madinah, di antaranya Masjid Maimunah Marzuki yang mulai dibangun 27 Juli 2019. Masjid dibangun di atas lahan 2.320 meter persegi. Peletakan batu pertama oleh Bapak M. Nur Marzuki, Ustadz Solihin Hasibuan, Lurah Sukadana, dan Bapak Dr. Lubis. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Maimunah Marzuki. Seluruh peralatan pembangunan sudah dimobilisasi di pekarangan masjid usai peletakan batu pertama. M. Nur Marzuki mengatakan, pembangunan landscape dan infrastruktur Masjid Maimunah Marzuki bentuknya persis seperti yang ada di Masjid Nabawi, Madinah. Lebih lanjut, M. Nur Marzuki mengatakan bahwa pada awalnya penamaan Masjid Maimunah Marzuki yaitu Masjid An-Nur. Karena pertimbangan adanya sumbangsih dari keluarga dan sebagai penghormatan dan pengabdian kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia, sehingga Muhammad Nur Marzuki memutuskan dengan mengganti nama menjadi Masjid Maimunah Marzuki. Sebagai bukti bakti saya kepada kedua orang tua saya, makanya saya atasnamakan ibunda saya, ayahanda saya tercinta, dan tentunya semoga masjid ini dapat dimanfaatkan secara baik-baik oleh umat Islam yang ada di kampung saya ini, sehingga mereka dapat beribadah dengan tenang, dengan nyaman, sehingga dapat lebih khusyuk lagi, dan tentunya harapan saya terbangunnya satu warga masyarakat yang punya akhlak, punya moral yang baik, yang untuk tentunya untuk kelak persiapan kita di akhirat nanti. Dalam kesempatan itu juga Muhammad Nur Marzuki ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh jajaran panitia dan masyarakat karena pada saat ini alhamdulillah akan dilaksanakan peresmian Masjid Maimunah Marzuki. Selain itu, dia juga mengapresiasi para donatur dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya sebagai pahala dari segala bentuk pengorbanan, baik berupa materi, pikiran, maupun tenaga yang telah dikeluarkan dalam pembangunan masjid ini. Barang siapa yang waktu di dunianya membangun rumah Allah, maka akan disediakan satu rumah yang indah dan megah kelak di surganya. Turut hadir dalam acara peresmian Masjid Maimunah Marzuki Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yaitu staf ahli Menteri ATR atau Kepala BPN Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Insinyur Gabriel Triwibawa M.Ang SC. Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan kini menjadi Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR atau BPN tahun 2016 sampai 2021, Insinyur Raden Muhammad Adi Darmawan M.Eng SC. Sekretaris Utama BPN RI tahun 2014 sampai 2015, Dr. Anda Suhaili Syam MM. Direktur Pengendalian Tanah, Ahli Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu Kementerian ATR atau BPN, Asnawati SHMSI. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional Kementerian ATR atau BPN, Dr. Andes Pelopor M.Eng SC. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB Slametro Dwi Martono. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau M. Syahrir A. PTN HSHMM.
anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Haji Nawawi Anang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Bungo Provinsi Jambi Ahmad Al-Kausar SE, para Kepala Kantor Pertanahan se-Sumatera Selatan, Profesor Insinyur Haji Mahmud Hashim MME, Rektor Universitas Sriwijaya tahun 1994 sampai 1998, Dr. Jainal Berlian MM, MBA, DBA yang saat ini menjabat Ketua Umum Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, para pejabat utama Polres Ogan Komering Ilir, Kasdim Oki dan jajarannya, Camat Kecamatan Kota Kayu Agung, Lurah Sukadana, dan P3N se-Kecamatan Kota Kayu Agung. Dalam sambutannya, Muhammad Nur Marzuki mengajak masyarakat untuk tidak hanya membangun dan memperindah masjid, tetapi juga dapat memakmurkannya, salah satunya dengan sholat berjamaah 5 waktu, pengajian, dan kegiatan keagamaan lainnya. Masjid tidak hanya memiliki fungsi sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga sebagai pusat pendidikan atau pembelajaran bagi umat Islam dan sebagai sarana dakwah. Pertama, kegiatan pembelajaran terdiri dari belajar membaca Iqra. Alhamdulillah sampai saat ini sudah 16 orang yang sudah selesai. Kemudian belajar membaca surat Al-Quran dan masih berlangsung. Kemudian belajar sholat anak-anak dan dewasa, mulai dari tata cara berwudu, sholat, wirid, bilal untuk sholat Jumat, dan bilal untuk sholat tarawih. Alhamdulillah sudah berhasil. Kemudian kegiatan yang kedua, kami kelompokkan ke dalam amal dan sosial. Dari Masjid Maimunah Marzuki melakukan santunan terhadap anak yatim yang menjadi jamaah tetap di Masjid Maimunah Marzuki ini. Kemudian kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan di bulan Ramadan, mencakup sahur dan berbuka bersama di masjid ini. Unsur tata ruang Masjid Maimunah Marzuki merujuk pada Masjid Nabawi. Tata ruang masjid dapat ditetapkan menjadi unsur pembentuk tata ruang masjid yang pada umumnya terdiri dari ruang sholat, ruang wudhu, ruang serambi, dan halaman terbuka. Ruang sholat. Untuk memasuki ruang sholat memiliki jumlah pintu ganjil, yaitu 3 buah pintu untuk memasuki ruang sholat dengan posisi 1 di depan dan 2 lainnya di sisi kiri dan kanan ruang sholat. Mengenai jumlah pintu yang ganjil, hal tersebut didasari pemahaman umat Islam terhadap kedudukan angka ganjil yang dinilai istimewa. Tidak memiliki jendela. Untuk mengatasi agar tidak gelap, ruang sholat dilengkapi lubang cahaya berukuran kecil pada bagian atas dinding. Cahaya matahari hanya dapat masuk secara maksimal ke dalam ruang sholat, sehingga ruang sholat menjadi terang. Ruang sholat dilengkapi dengan bangunan kecil yang ditinggikan melebihi permukaan lantai ruang sholat yang dinamakan dengan dakah atau miftah untuk digunakan oleh muazin mengumandangkan iqamat maupun membacakan Al-Quran, terutama menjelang pelaksanaan sholat Jumat. Ruang wudhu. Untuk kebutuhan melaksanakan sholat, tempat wudhu dalam wujud bangunan beratap tempat wudhu dalam bentuk keran yang dialiri air dari sumber air bersih sebagaimana lazim terdapat di masjid-masjid masa kini. Bentuk tempat wudhu tersebut lebih bersih dan lebih mudah digunakan oleh anak-anak dan lansia, serta lebih hemat dalam penggunaan air. Telah tersedia seperangkat teknologi yang dapat mengatur aliran air untuk dapat menghemat penggunaan air dalam kegiatan wudhu. Serambi berada di luar ruang sholat masjid yang pada umumnya terdapat di ketiga sisi mengelilingi halaman terbuka Masjid Maimunah Marzuki. Serambi merupakan bagian masjid yang beratap dan mengelilingi sisi pintu masuk ke dalam masjid dan ke dalam ruang sholat.
Serambi difungsikan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan agar tidak mengganggu ibadah sholat di ruang utama masjid dan merupakan perluasan ruang sholat ketika ruang utama masjid tidak dapat mewadahi jumlah jamaah seperti pada pelaksanaan ibadah sholat Jumat dan sholat hari raya, maupun difungsikan untuk pelaksanaan ibadah sholat fardu jika ruang utama masjid sedang mengalami perbaikan. Mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana masjid secara resmi hari ini dapat dimanfaatkan. Ya, tentu ini semua bagi saya dalam upaya saya baik di dalam sebagai aparat pemerintah maupun dari segi agama ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga saya berharap ada generasi-generasi muda, generasi-generasi yang punya akhlak, sehingga negeri ini nanti akan dipegang estafet oleh generasi yang agamis, yang profesional, sehingga nanti terciptanya negara yang damai dan sejahtera. Tapi kalau Masjid Maimunah Marzuki, Masya Allah Bapak Ibu sekalian, ini salah satu masjid yang menjadi ikon Kayagung. Sampai ke Ogan Ilir, Pak, di Facebook ada yang posting masjid terbaik di Kayagung, judul pas jenguk Maimunah Marzuki, Masya Allah. Kemarin di posting Pak, berkawan dengan kami di FP, dari Ogan Ilir. Jadi postingannya diambil dari beberapa angle masjid itu, dijenguk di situ luar biasa yang Bapak Ibu sekalian. Mungkin tidak terlalu besar, tidak terlalu luas, tapi jangan tanya masalah ketentraman dan kenyamanan sholat di dalam masjid ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid yang indah dibangun ini menjadi salah satu tempat kita untuk bersimpuh kepada Allah, untuk bersujud kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi amal jariah bagi keluarga Ibunda Hajjah almarhumah Ibunda Hajjah Maimunah dan ayahanda almarhum Haji Marzuki, sekeluarga besar, anak keturunan beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya kira dalam hidup ini harus kita lakukan keseimbangan dan dunia dan akhirat. Jangan kita hanya dunia saja, tetapi dunia juga boleh, tapi dunia yang menunjang untuk akhirat. Jadi ini adalah suatu kegiatan-kegiatan yang merupakan suatu kekayaan daripada seseorang yang bisa membangun masjid dan diizinkan oleh Allah. Nah, saya kira ini suatu hal yang sangat baik sekali. Karena mengapa? Karena masjid ini bukan hanya tempat beribadah secara ritual, tapi juga bisa tadi seperti dikatakan oleh Pak Nur, itu bisa juga digunakan untuk kegiatan ekonomi, kegiatan sosial dan sebagainya. Dan saya sangat kagum sekali karena dalam perjuangan walaupun dia di Jakarta, dia bisa membangun masjid di dusunnya. Dan ini teringat dengan saya juga di Palembang juga membangun masjid, ingat dengan orang tua. Jadi namanya masjid dia ini adalah Masjid Maimunah Marzuki, nama orang tuanya. Masjid saya di Palembang, masjid kita di Palembang, bukan masjid saya, masjid masyarakat di Palembang yang kita bangun itu namanya Masjid Al-Hashim. Jadi sesuatu yang sangat indah sekali saya kira. Apa yang dicita-citakan dan bisa diaktualisasikan oleh Ananda atau Adinda Nur Marzuki, ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya diundang oleh salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan yang sekarang beliau menjadi staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, dan juga kita kenal beliau adalah tokoh atau pimpinan di Kementerian ATR BPN. Bahkan beliau pernah menjabat Kakanwil, pernah menjabat Kepala Kantor BPN, Kakanwil BPN, dan juga menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian ATR BPN Pusat. Saya mengenal beliau ini karena salah satunya sama-sama tokoh Sumatera Selatan, dan juga beliau adalah rekan kami juga dalam kepengurusan beberapa organisasi, juga masjid, ya, Masjid Sriwijaya Palembang. Saya sangat terkesan pada hari ini melihat masjid yang berada jauh dari pusat ibu kota Sumatera Selatan, yaitu di ibu kota Kabupaten Oki, Kayu Agung, berdiri masjid yang begitu megah,
Kami lihat ini adalah miniatur dari Masjid Nabawi. Dan ini adalah berkat inisiatif atau usaha dari Bapak Nur Marzuki yang kesehariannya beliau sibuk di Jakarta, tapi beliau masih menyempatkan diri untuk memikirkan kampung halamannya. Seperti kita lihat tadi, beliau masih ingat dengan guru-gurunya, memberikan cindera mata kepada guru-gurunya. Ini pertanda bahwa beliau ini adalah murid yang hormat, patuh kepada guru-gurunya. Makanya ilmunya saya lihat bermanfaat. Dan berkat doa dan dukungan dari semua masyarakat, beliau pada hari ini mencapai jabatan yang sangat luar biasa, menjadi staf ahli Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ucapkan selamat, terima kasih atas perhatiannya terhadap masyarakat Muslim yang ada di Ogan Komering Ilir. Begitu tulus niatnya, begitu mulia niatnya, membangun masjid yang begitu megah, begitu baik, begitu sempurna, dan mungkin satu-satunya masjid yang representatif, yang indah, yang betul-betul bersih, dan mudah-mudahan dapat dimakmurkan nanti ke depan. Dan kita doakan agar supaya beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan karirnya nanti akan meningkat lagi. Ya, kita doakan, harapan kita untuk masa yang akan datang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.